إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وأشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita segala karunia-Nya, nikmat dan rahmat-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dapat menghadiri panggilan kemuliaan, panggilan yang istimewa, yaitu berupa menunaikan sholat Jumat secara berjamaah di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala di dalam sebuah hadis hasan menyebutkan sebuah hadis bersumber dari sahabat Abu Dzar Jundub ibn Junadah dan sahabat Abu Abdurrahman Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis beliau 3 wasiat penting yang seharusnya wasiat ini senantiasa kita ingat, karena wasiat ini adalah wasiat yang sangat-sangat berharga bagi kita yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya. Sebuah wasiat yang sangat singkat, karena memang demikianlah keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu ucapannya singkat, akan tetapi padat berisi dan sangat mendalam setiap apa yang diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. 3 wasiat menyangkut bagaimana seharusnya kita
memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan memiliki hubungan yang baik dengan manusia. Hablu minallahi bagus dan hablun minan nas juga bagus. Karena baiknya hubungan kita dengan Allah, harmonisnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita dengan sesama manusia, ini merupakan sebab terbesar yang menjadikan seorang hamba masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, Su'ila Rasulullah SAW an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Rasulullah SAW pernah ditanya, perkara terbanyak apa sih wahai Rasul yang menjadi sebab manusia itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kata Nabi dua. Yang pertama adalah taqwa, dan yang kedua adalah husnul khuluq. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua adalah berakhlak yang baik, berakhlak yang mulia. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tiga wasiat tersebut Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengawali dengan ucapan beliau, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian wahai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Jemaah, takwa ini adalah suatu kata yang sangat sering kita dengar, baik melalui mimbar-mimbar Jumat, melalui ceramah-ceramah keislaman yang disampaikan oleh para penceramah. Sering kita mendengar lafaz takwa ini disebut. Bahkan kalau kita mau membaca Al-Quran dan memperhatikannya dari awal hingga akhir, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, berapa kali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan lafaz takwa dalam Al-Quran? Tidak satu kali, tidak 100 kali, tapi 256 kali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan lafaz takwa di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya takwa adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita semuanya, sesuatu yang harus kita perhatikan, yang harus selalu kita ingat. Nabi mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Di saat kita berada di kantor, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di masjid bertakwa kepada Allah, di luar masjid pun kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam rumah kita bertakwa kepada Allah, di luar rumah pun kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu jemaah adalah engkau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Demikian pula engkau melaksanakan perintah Rasulullah SAW dan engkau jauhi semua larangan-larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna takwa. Bahkan di dalam muqaddimah atau khutbatul hajah, pendahuluan khutbah Jumat tadi, saya menyebutkan sebuah ayat, dan ini sering disebutkan oleh Nabi yang mulia SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan khusus bagi yang merasa beriman, yang sudah beriman. Yang belum beriman, silahkan ditutup telinganya, tidak usah mendengarkan. Tapi kalau kita merasa termasuk orang-orang yang beriman, dengarkan, pasang telinga kita. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa tidak hanya di lahir saja, tapi di batin kita juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi kita yang mulia SAW, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, makna takwa yang sebenar-benarnya itu tiga. Yang pertama, an yuta'a fala yu'sa. Kalau engkau mengaku bertakwa, maka taatilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua,
wa an yushkar fala yukfar. Kalau kau merasa taat kepada, kalau kau merasa bertakwa kepada Allah, maka syukurilah nikmatnya. Jangan pernah mengkufurinya. Betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita jemaah. Pandai-pandailah menjadi hamba yang bersyukur. Nikmat harta, nikmat jabatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Hendaknya nikmat ini kita jaga dengan cara mensyukurinya. Mengapa demikian? Kalau kita mensyukurinya, maka nikmat itu akan langgeng ada pada kita. Tapi kalau kita mengkufurinya, kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kau mau bersyukur kepadaku, tak tambah nikmatku, kata Allah. Tapi kalau kamu mengkufuri nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dan yang ketiga jemaah, wa an yudhkar fala yunsa. Mana takwa yang sebenar-benarnya itu adalah Allah itu selalu engkau ingat, tidak pernah engkau lupakan dimanapun engkau berada. Apa yang kita lakukan sekarang ini merupakan bentuk ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu sholat Jumat itu wajib, demikian pula dengan sholat fardu yang lainnya. Maka kita datangi rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lakukan sholat. Kenapa? Karena itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lakukan sholat jemaah. Dan satu poin penting jemaah yang harus kita ingat, sholat yang kita lakukan itu bukan karena Allah butuh kepada sholat kita. Demi Allah, kita yang butuh dengan sholat kita jemaah. Pada saatnya nanti, tatkala nyawa sudah tidak di kandung badan kita lagi, kita sudah pergi meninggalkan dunia yang fana ini, kita sudah mati, maka angan-angan orang-orang fasik, angan-angan orang kafir, mereka minta agar dikembalikan ke alam dunia kembali. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, Rabbi rji'uni, ya Allah, tolong kembalikan aku ke alam dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Aku ingin melakukan amal soleh ya Allah. Dulu aku meninggalkan sholat, dulu aku tidak berpuasa, dulu aku tidak mau berbuat baik, dan segala macam bentuk amal soleh, segala macam bentuk ibadah, sedekah dan yang lainnya pun tidak pernah aku lakukan. Aku dengar seruan itu, tapi aku tidak pasang telingaku baik-baik. Aku tidak bergeming, hanya aku dengarkan dengan tanpa ada rasa. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalla, sekali-kali tidak. Tidak mungkin, tidak bisa, karena kamu sudah mati. Innaha kalimatun huwa qailuha. Maka itu hanyalah sebuah ucapan yang bisa diucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapanmu ada alam barzakh, alam pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Sampai kapan kau di situ? Ila yaumi yub'atsun. Kau diam di situ sampai nanti pada hari kebangkitan, hari pembalasan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi bertakwalah selalu kepada Allah dimanapun kita berada. Bertakwalah selalu kepada Allah kapanpun, di saat pagi, di saat siang, di saat sore, di saat malam. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimanapun kondisi kita, jangan pernah melepaskan baju ketakwaan dari diri kita. Di saat kita sehat, kita bertakwa kepada Allah. Di saat kita sakit pun, jangan melepaskan ketakwaan kita kepada Allah. Tetap bertakwa kepada Allah. Jangan pernah meninggalkan sholat meskipun kita sedang sakit, karena sakit bukan menjadi sebab gugurnya kewajiban sholat. Sholat akan tetap wajib selama kita masih sadar dan kita masih bernyawa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam wasiat yang kedua, Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Tidak kita pungkiri jemaah, sebagai seorang manusia, kita pasti berbuat salah. Kesalahan itu pasti kita lakukan, karena Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan. Bukan satu kesalahan, bukan dua kesalahan, tapi banyak melakukan kesalahan. Tapi apa kata Nabi yang mulia SAW? Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat kesalahan adalah banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, iringilah hari-hari kita dengan banyak beristighfar,
dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi memberikan kabar gembira kepada kita, at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbala. Seseorang yang mau kembali dari dosa, seseorang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua perlakuan buruknya, maka kalau dia mau beristighfar dan bertaubat kepada Allah, maka dia sama seperti orang yang tidak punya dosa. Di dalam hadis yang lain, beliau SAW menyebutkan tuba, bahagia dia. Siapa yang bahagia jemaah? Liman wajada fi sahifatihi istighfar katsira. Bahagialah mereka yang nanti pada hari kiamat dia mendapati catatan amalan-amalan perbuatan yang selama ini dia lakukan penuh dengan catatan istighfar. Bahagia kata Nabi orang itu. Kenapa? Karena Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ini yang pertama. Makna yang kedua dari hadis ini yang disebutkan oleh para ulama, maksudnya ya, hendaknya kita tatkala berbuat maksiat segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, itu adalah bahwasanya amalan-amalan baik kita jemaah ternyata menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Salat yang kita lakukan itu akan menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita. Sedekah yang kita lakukan itu akan menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita. Salat Jumat dari Jumat yang kita lakukan itu akan juga menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, innal hasanah yudhibna sayyi'at, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik kalian itu akan menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa kalian. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, teruslah berbuat taat, jangan pernah bosan untuk berbuat taat. Tidak lama kita hidup di dunia ini jemaah. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu berkisar antara 60 tahun sampai 70 tahun saja. Kita pikir masing-masing, berapa usia kita sekarang jemaah? Mungkin 50 tahun. Kalau Allah takdirkan 60 tahun meninggal, hanya tersisa 10 tahun lagi kita berada di alam dunia ini. Setelahnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersabarlah di dalam menaati perintah Allah dan mentaati perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada kita semuanya agar hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu baik. Kuncinya dua. Yang pertama, jadilah manusia yang selalu bertakwa kepada Allah, patuh, tunduk dan taat kepada aturan yang Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ada kata tapi tatkala kita berhadapan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak akan pernah menzalimi hamba-Nya jemaah. Semua yang Allah perintahkan kepada kita itu demi kebaikan kita, demi kebahagiaan kita. Allah perintahkan kita untuk bertakwa. Kenapa? Karena takwa itu adalah solusi setiap problem kehidupan di dunia ini jemaah. Allah sudah katakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari setiap kesulitan, setiap himpitan, setiap masalah yang sedang dia hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan semua urusannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka jagalah diri kita agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak beristighfar dalam setiap harinya jemaah. Coba kita merenung, berapa kali kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa kali kita minta ampun kepada Allah?
Nabi kita alaihi salatu wassalam yang telah dijamin masuk ke dalam surga, dijaga oleh Allah dari kesalahan dan dosa. Meskipun demikian, beliau sallallahu alaihi wasallam beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam seharinya 100 kali. Dalam riwayat yang lain 70 kali. Lantas bagaimana dengan kita? Akankah kita merasa lebih baik daripada Nabi yang mulia sallallahu? Nabi perintahkan kepada kita, ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiru. Wahai manusia, wahai ya umatku, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah. Fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Aku ini, kata Nabi, beristighfar dalam setiap harinya kepada Allah 100 kali. Tentunya kita lebih banyak membutuhkan istighfar, jemaah. Tatkala kita sedang bekerja pun tidak ada dalam SOP dilarang untuk beristighfar, tidak ada. Boleh kita sambil beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita sedang sibuk bekerja, di saat kita sedang sibuk menyetir mobil atau menyetir motor pun tidak ada yang sulit bagi kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang pesankan oleh Nabi, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Hendaknya lisanmu itu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Mumpung masih bisa berucap lisan ini, jemaah. Nikmat yang sangat besar, dengannya kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, jemaah, Nabi yang mulia SAW mengatakan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Jadi orang, jemaah, jangan sombong. Tidak ada yang perlu dan patut untuk kita sombongkan di dunia ini. Semuanya adalah milik Allah. Semuanya adalah titipan, kekayaan, jabatan, dan yang lainnya. Itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pun mampu untuk mengambilnya dalam sekejap mata. Jadilah orang yang baik hati, yang rendah hati. Kata para ulama, akhlak yang mulia itu kuncinya 3. Semua bentuk akhlak yang mulia itu balik kepada 3 hal ini. Yang pertama, badrun nada, berusahalah untuk selalu berbuat baik sama orang. Yang ketiga, waqaful adha, jangan ganggu orang, jangan nyakitin orang. Dan yang ketiga adalah ihtimalul adha, bersabarlah atas gangguan yang kau dapatkan dari saudara. Kita tidak mengganggu orang, tapi justru kita diganggu oleh orang lain. Maka kata Nabi yang mulia SAW, bersabarlah atas gangguan orang tersebut, maka engkau akan mendapati pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa rahimahullah. Demikianlah khutbah yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon yang sebesar-besarnya. Jemaah, hari ini adalah hari Jumat, harinya bersolawat kepada Nabi kita yang mulia SAW. Maka berbanyaklah mengucapkan salawat kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaihi wahidan sallallahu alaihi biha 10. Barang siapa yang bersalawat kepada 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepada dia sebanyak 10 kali. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.